Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita, dan hari ini Kamis tanggal 19 November 2020 kita akan melaksanakan tahsin surah At-Takatsur. Baik, ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk materi tahsin, Ustadz Agus akan menjelaskan materi tentang makhorijul huruf, ya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Jadi ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dasar kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid adalah salah satunya yang terdapat di surah Al-Muzammil, ya, di mana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya. Maka Ali bin Abi Thalib, ponakan dari Nabi Muhammad SAW, mengatakan yang dimaksud dengan tartil adalah mampu mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Artinya adalah mengeluarkan hak-hak huruf Al-Quran, baik itu makhorijul huruf maupun sifatul huruf, ya, dan mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Artinya ananda semua harus mengetahui di mana kita harus wasol, ya, lanjut membaca, di mana kita harus wakof, berhenti membaca Al-Quran, ya. Tidak boleh kita berhenti atau melanjutkan bacaan Al-Quran dari semau-mau kita, ya, dari tempat yang tidak tepat, seperti itu. Kemudian, ya, kita sudah mempelajari ada makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Makhorijul huruf ini ada 5 macam, yaitu ada asyafatain, artinya adalah 2 bibir. Kemudian al-lisan, artinya adalah lidah, ya. Kemudian al-halqi, artinya adalah tenggorokan. Al-jawuf, artinya adalah rongga mulut. Dan al-khayshum, yang artinya adalah rongga hidung. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari 2 huruf, ya. Dulu kita sudah mempelajari huruf qaf dan huruf kaf. Hari ini kita akan mempelajari 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kesalahan-kesalahan kita yang biasanya terjadi ketika kita mengucapkan huruf al-lisan di bagian tengah, ya. Huruf al-lisan bagian tengah ini kesalahannya biasanya adalah suaranya tidak bulat. Seperti mengucapkan huruf jim, ya. Itu biasanya, ya, ananda ini mengucapkannya seperti C aca, ya. Padahal kalau di ejaan bahasa Indonesia bukan C aca tapi J aja, ya. Ja, gitu ya. Nah, kalau misalnya pengucapan kita terkadang, ya, itu agak kurang bulat suaranya sehingga pengucapannya seperti ca, ja, ya. Ada apa namanya? Kalau guru Ustadz bilang mah becek lah, ya. Apa namanya, suaranya itu becek, lidahnya itu tidak bulat suaranya, ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ananda makhrajnya masih kurang mundur, ya, masih kurang mundur. Jadi seharusnya makhrajnya itu adanya di sini, di bagian tengah sini, ya. Nah, bagian tengah sini. Nah, ananda itu masih maju ke depan sini, belum mundur dikit. Nah, kalau misalnya dalam posisi
di sini ya. Nah, Ananda pengucapannya masih di sini. Ya, belum di belakangnya. Jadi kurang mundur sedikit, pengucapannya masih di sini. Harusnya kan pengucapannya di sini. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati dalam pengucapan huruf jim ya, huruf shin dan juga huruf ya, itu dia harus mundur sedikit dari tempat makrotnya, dari yang biasa Ananda baca. Ja, ja. Jadi tidak boleh ja, 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 tidak, tapi ja, 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 ya. Ja, ja, ya. Tidak boleh dia membacanya di sini, tapi lidahnya yang nempel di sini. Ini kalau dari samping lihat ini ya, di sini nempelnya, ya, bukan di sini. Ja, ja, seperti itu. Seperti huruf sya juga sama. Sya, ya. Sya, sya. Dan sya ini punya sifat namanya tafashi. Tafashi itu artinya adalah menyebar, ya. Jadi harus ada udara yang menyebar di seluruh rongga mulut kita, ya. Jadi di seluruh rongga mulut di sini ada udara yang menyebar, ya. Disebarkan dari belakang sini sampai depan semuanya menyebar. Sya, 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 ya. Seperti itu pengucapan huruf sya. Kemudian huruf iya, ya. Ini huruf iya ini Ananda semua, banyak ulama yang mengatakan ya, patokan fasih atau tidak fasih kita mengucapkan makhorijul huruf al-lisan, terutama al-lisan ya, yang jumlahnya itu ada sekitar 18 ya huruf di al-lisan, itu adalah huruf iya. Ketika kita sudah sempurna mengucapkan huruf iya dengan baik dan benar, maka insya Allah seluruh makhorijul huruf al-lisan itu semuanya bisa menjadi bagus, ya. Jadi pengucapan huruf iya ini sederhana, tapi harus sering dilatih. Kenapa? Kalau misalnya tidak dilatih, Ananda tidak menempatkan huruf iya ini pada makhrajnya, ya. Jadi ingat, huruf iya makhrajnya sama dengan ya, dengan jim dan juga shin. Jadi pengucapannya harus bulat. Iya, iya, ya, bukan iya, ya, 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 harus bulat pengucapannya, ya. Setelah mengucapkan ya, langsung udara itu bebas keluar, ya. Dan huruf ya ini banyak sekali nanti kita temukan pada mat, ya, pada huruf-huruf mat, terutama biasanya yang paling banyak kesalahan ketika mengucapkan mat arif disukun, ya. Ketika Ananda mengucapkan huruf ya, ini suaranya masuk ke hidung, padahal tidak boleh. Pada ya ini makrotnya ada di al-jauh, ya. Jadi dia selain ya daripada makrotnya di al-lisan, ya, ketika dia mat maka dia langsung masuk ke al-jauh, ya, tidak boleh ditinggalkan di al-lisan. Iya, ya. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan ya, huruf jim, huruf shin dan huruf ya makrotnya ada di al-lisan bagian tengah. Dan pengucapannya ingat harus mundur sedikit dari yang biasa Ananda ucapkan, karena yang biasa Ananda ucapkan itu Ustadz dengar itu seperti huruf ca bukan ja, ya. Jadi tidak boleh ada beceknya, ya. Apa ya, becek lah bahasanya seperti itu, ya. Baik, ya. Itu Ananda semua materinya. Lanjut, sekarang kita akan tahsin surah Al-Humazah. Ya. Al-Humazah, At-Takasur, afwan, ya. Baik, Ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahsin surah At-Takasur. Yang punya Quran silakan dibuka Qurannya, boleh juga lihat di layar, insya Allah sudah tersedia, ya. Jadi perhatikan. Kita mulai dari bismillah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Perhatikan ayat pertama. Ayat pertama ini, ya, dia ada mat tobe'i di kalimat ha. Nah, di sini, ya.
Ada matobe'i. Maka Anda semua harus hati-hati. Pada matobe'i ini harus diayunkan. Alha, alha, ya harus diayunkan suaranya. Kumut, ya. Kumut. Alha, kumut. Ku harus dimonyongkan mulutnya. Tidak boleh tidak, harus monyong. Kumut, ya. Kumut, takatur. Kumut, takasur, ya. Perhatikan. Alhaakumut takasur, ya. Oke, coba ya. Ustadz Agus bacakan 2 kali, nanti Anda semua diulangi dari rumah sekali ya. Perhatikan dulu, Ustadz Agus bacakan 2 kali. A, ingetin, fathah mulutnya dibuka, tapi tidak boleh terlalu lebar. A, salah, tapi A, ya. Tidak boleh juga A, ya. Dibuka tapi tidak terlalu lebar. Perhatikan. Alhaakumut takatsur. Apa sama Mas? Alhaakumut takatsur. Silakan coba semuanya, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Alhaakumut takasur. Bagus ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah kalimat takasur, ka harus diayun ya. Takasur, tidak boleh takasur, tapi takasur, seperti itu. Ayat yang kedua, hatta, perhatikan di sini huruf ta ada alif ya. Ini kalau misalnya ada tanda yang seperti ini namanya alif ya. Namanya alif ya. Jadi semuanya kalau ada tanda seperti ini harus diayun juga bacanya. Hatta diayun suaranya ya. Zurtumul maqabir. Tumul maqo diayun lagi, perhatikan ya, ini matobe'i bir ya. Jadi seperti itu. Perhatikan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Ananda semua, yang harus diperhatikan adalah ketika Ananda membaca huruf ro di akhir. Ya. Membaca huruf ro di akhir. Kalau di ayat pertama, ini ro-nya tebal. Ro-nya tebal. Kalau di ayat yang kedua, ro-nya ini adalah ro tipis yang di akhir, ya. Maka apa sih Ustaz bedanya antara ro tebal dengan ro tipis? Ya, perhatikan. Ro tebal itu lidah belakangnya ditempelkan ke langit-langit. Kalau ro yang tipis, lidah belakangnya tidak ditempelkan ke langit-langit atau infitah ya, turun ke bawah. Jadi beda suaranya. Perhatikan kalau ayat pertama at-takatsur, dia harus tebal. Tapi kalau misalnya yang kedua, ayat yang kedua yang akhirnya, maka dia harus tipis, lidah belakangnya turun ya. Maqabir, bir ya, seperti itu. Mungkin Ananda semua agak sulit mungkin sekarang membedakan antara tebal dengan tipis. Tapi yang penting adalah teorinya tahu dulu. Karena belum tentu orang tahu teori bisa praktek. Tapi kalau misalnya sudah tahu teori, Ustadz yakin ya, lambat laun ya, insya Allah Ananda semua bisa mempraktikannya. Yang penting tahu teorinya dulu ya. Maqabir, dia tipis ya, bir, lidahnya turun. Kemudian ayat yang ketiga, kalla, perhatikan, kalla harus diayun huruf lamnya. Kalla, saufa. Perhatikan kalimat saufa ini yang sering kecolongan di surat At-Takasur adalah kalimat saufa ya. Jadi ketika mengucapkan saufa biasanya Ananda tidak memonyongkan mulut ya. Padahal di situ ada huruf waw
maka huruf waw ini memiliki hak mulutnya harus dimonyongkan. Maka tidak boleh saufa, saufa, tapi sau, sau, ya, harus dimonyongkan dulu, baru bibirnya mengucapkan huruf fa. Jadi huruf wawnya harus mendapatkan hak. Saufa, 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 ya, seperti itu. Kalla saufa ta'lamun. Tarik suaranya ke tenggorokan. Ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Seperti itu suaranya ya. Kemudian ayat yang keempat ya. Perhatikan mim bertasdid. Ini yang paling Ustadz tekankan sekali ya. Karena ini yang paling banyak salah di antara Ananda semua biasanya. Mim bertasdid, suaranya ditahan dan dimasukkan ke dalam hidung atau gunnah ya. Jadi suaranya tidak boleh buru-buru. Tidak boleh bacanya summa, summa, tapi summa kalla, masuk ke hidung. Summa kalla, kalla, diayun kallanya sau. Nah, nih saunya ada lagi nih ya, perhatikan. Sau, maka mulutnya harus dimonyongkan, tidak boleh tidak. Sau, sau ya, ingat, harus dimonyongkan mulutnya kalau ada huruf waw. Sau, Tumma kalla saufa ta'lamun. Mun ini adalah mat arid disukun. Suaranya tidak boleh masuk ke dalam hidung. Ingat, tidak boleh masuk ke dalam hidung. Jangan sampai suaranya menjadi dengung seperti ini. Mun, tidak boleh ya. Apa cirinya suaranya masuk ke dalam hidung? Kalau misalnya hidungnya ditutup, maka suaranya tidak keluar. Atau ya, hidungnya masih terasa bergetar. Nah, berarti suaranya masuk dalam hidung. Jadi tidak boleh mun, tapi mun dari mulut ya. Sempurna suaranya dari rongga mulut. Mun, bukan mun, tapi mun. Seperti itu ya. Kemudian ayat yang ke-5. Kalla, perhatikan, ingat banyak kalimat kalla di sini ya. Kalimat kalla harus diayun lamnya dan lamnya tidak boleh ditahan tapi harus cepat. Kalla, kalla ya, tapi tidak boleh juga kalla, kalla tadi tidak, tapi kalla, kalla tawasud ya, diayun. Kalla lau, perhatikan ada huruf waw. Setiap ada huruf waw maka mulutnya harus dimonyongkan. Kalla lau, lau ya, tidak boleh lau biasa saja tapi lau, lau harus monyong. Kalla lau ta ya. Kalla lau tarik suaranya ke tenggorokan. Lamuna, lamuna. Nah, ini diayun ya, mat tabi'i. Dimonyongkan dan diayun. Lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Perhatikan, di sini ada huruf yang tadi kita pelajari, huruf alisan ya. Ada huruf alisan yaitu huruf ya ya. Maka ini harus disempurnakan pengucapan huruf ya ya. Jadi tidak boleh samar-samar. Ilmal yaqin tidak, tapi ya ya harus sempurna dari lisan bagian tengah. Yaqin ya harus dilatih huruf iya-nya. Kemudian ya, di sini ada juga huruf ya yang kedua. Nah, ini yang tadi Ustadz Agus bilang ya, bahwasanya ketika ya berada di akhir kalimat waqaf atau mat tabi'i, ini biasanya Ananda semua masuk suaranya ke hidung. Padahal tidak boleh masuk ke hidung, harus sempurna dari al-jauh, rongga mulut ya. Tidak boleh
Yakin. Tidak, tapi yakin. Yakin ya. Rahangnya harus diturunkan ke bawah. Yakin. Ki rahangnya turun ya, tidak boleh ki biasa saja tidak, tapi rahang bawah turun ya. Rahang bawahnya harus diturunkan ke bawah. Yakin. Seperti itu. Kemudian la tarawun, la taro. Ingetin, ro tidak boleh dimonyongkan. Yang dimonyongkan adalah wawunya. Tidak boleh la taro, la taro. Salah. Ingat, la taro. Ini kurang tepat. Tapi yang benar la taro, la taro. Ketika huruf waw baru monyong. La tarawu, la tarawu, bukan la tarawu. Nih, ingetin, salah nih. Yang benar adalah la tarawu, rawu, rawu ya. Ro tidak monyong, ro tidak monyong, waw baru dimonyongkan. La tarawun, wun masuk ke hidung. La tarawun al jahim, turunkan rahangnya. La tarawun al jahim, turunkan rahangnya. Ingetin ya, huruf ya turunkan rahangnya. Ya, kasroh turun rahangnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tum, masuk suaranya ke hidung, jangan sampai tidak dimasukkan. Tum la taro, ingetin, ro tidak monyong. Yang dimonyongkan adalah huruf waw, ya. Ingetin, ro tidak monyong. Summa la tarawun, rawun, rawun ya, rawun. Summa la tarawun naha di ayun, wunnaha, wunnaha, ainal yaqin, ainal yaqin. Ingetin, tidak boleh keluarnya dari hidung suaranya ya. Yakin, turunkan rahang bawahnya. Yakin, qin ya. Selanjutnya adalah ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir. Mim bertasydid, nun bertasydid. Ustaz selalu ingatkan harus masuk ke dalam hidung ya. Harus masuk ke dalam hidung. Malatus ya, latus, latus. Balikan makhrajnya ke ujung lisan bertemu dengan gigi bawah. Latus alun, masuk ke hidung. Na yauma idzin anin na'im. Tsumma latus alun na yauma idzin anin na'im. Ya, seperti itu penjelasannya untuk per ayatnya. Yuk coba sekarang Ustadz Agus bacakan ayat per ayat, Ananda ikuti ya. Ustadz Agus baca satu ayat, Ananda ikuti dari rumah. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ayat kedua, perhatikan. Ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Bagus. Alhaakumut takatsur. Ingat ro-nya tebal ya. Hatta zurtumul maqabir. Oke, dengarkan lagi ayat kedua.
hatta zurtumul maqabir. Ya, satu lagi nih, perhatikan. Huruf ta tidak boleh khamas, tidak boleh ta, tapi ta ya. Dia khamasnya tipis saja. Hatta, jangan ta, hatta ya. Oke, lanjut ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ketiga, Ustadz Agus dulu, baru Ananda ya. Kalla saufa ta'lamun. Kalla Sekali lagi, ayat ketiga, perhatikan. Kalla saufa ta'lamun. Silakan. Oke. Ayat yang keempat ya. Sum, ingat masuk ke hidung suaranya. Mim bertatit masuk ke hidung. Sum kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Oke, bagus ya. Ayat yang selanjutnya. Kalla di ayun. La kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali lagi, perhatikan. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Oke. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, perhatikan. La taro, ingat, Ustadz bilang, ro tidak boleh monyong. Yang monyong huruf wawunya ya. La tarawun al jahim. Silakan. Jadi perhatikan. La tarawun al jahim. Bagus. Sum masuk ke hidung suaranya. Jangan lupa ya, masuk ke hidung. Sum la tarawun aha ainal yaqin. Sekali lagi, perhatikan. Ala tarawun aha ainal yaqin. Bagus ya. Selanjutnya ayat yang terakhir. Sum, ingat sum masuk ke hidung suaranya ya. Sum alatus alun ayawma idzin anin na'im. Silakan. Iya. Untuk ayat yang ke-8,
agak tarik napasnya ya, supaya kuat ya, karena di sini banyak sekali guna ya. Perhatikan lagi ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Silakan. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Sudah Ustadz talaki semuanya, insya Allah ya. Tinggal nanti Ananda praktikan di rumah ya, apa yang Ananda tadi sudah dengarkan dari Ustadz Agus. Selanjutnya adalah Ustadz ingin dengarkan bacaannya salah satu dari Ananda ya. Kalau kemarin kelas 3 Zahira ya, minggu kemarin Ustadz mau sekarang kelas 4. Siapa ya kelas 4 ya? Ada siapa ini? Atsal. Boleh Atsal? Mana Atsal? Ada Atsal? Ananda Atsal? Ada? Kan ada dua orang yang kita berdua kan kakak adik. Terus sama ibunya mau kan nggak dengar. Atsal? Mana Atsal, nggak ada gambarnya ya? Oke, coba kita yang lain ya. Kelas 4, siapa kelas 4 di sini? Ada AAA. Oh, ada Azra. Azra boleh Azra? Azra? Ada Azra? Ada. Ada. Oke, boleh dibaca Azra. Mana Azra ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asur hatta zuratumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagus ya bacaannya, sudah sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang ada ya. Demikian dari Ustadz Agus ya. Informasi minggu depan insya Allah akan dimulai lebih lama ya dari yang sekarang ya. Kalau misalnya kita mulainya jam 17.00, kemungkinan minggu depan ya atau Kamis depan lebih maju lagi sedikit. Kenapa kok lebih maju? Karena untuk minggu depan insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti boleh ya tulis di kolom komentar. Insya Allah ketika sesi materi sudah habis, Ustadz Agus akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan Ananda semua ya, terutama khususnya dalam ilmu tajwid. Baik, itu saja Ananda semua. Kalau misalnya Ananda punya saran dan masukan untuk program ini, silakan nanti bisa WA atau chat pribadi Ustadz Agus ya. Demikian yang dapat Ustadz Agus sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan Ustadz Agus mohon ampun kepada Allah apabila ada kata-kata yang salah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.